Oke guys, kembali lagi bersama kami di Output Outdoor Podcast. Anda happy, saya happy. Perkenalkan, nama saya Teguh Sultan Hartana. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Darun Najah, Jakarta Selatan. Dan saya ada di Fakultas Bisnis Prodi Kewirausahaan. Nah, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang sekupas ya kegiatan influencer lah, kiat sukses dan apa-apa saja yang harus kita lakukan nanti. Nah, dan kali ini seorang narasumber kali ini adalah seorang mahasiswa Universitas Darun Najah yang mana beliau sering berkomunikasi dengan kita. Nah, langsung saja kita sambut Kakak Alvin Maulana Putra. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita Masya ketemu Allah. lagi nih. Iya nih. Di kampus ketemu, di kamar ketemu. Di kamar ketemu. Wah, di luar juga ketemu lagi Kak. Bukan jodoh kan ya? Iya, bukan jodoh dong. Nah, Kak. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Kak, kenalan dulu nama dan lain sebagainya. Silakan Kakak. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvin Maulana Putra. Saya mahasiswa aktif di Universitas Darun Najah. Oke. Tentunya saya sekarang lagi menjalani semester 4. Semester 4 dah. Fakultasnya sekarang saya ditempuh di Sistem Teknologi Informasi. Wah, Fakultas keren. Saintek. Keren. Sebelumnya saya Kak itu berasal dari Kabupaten Sumeneb. Sebelum di Universitas Darun Najah saya menempuh pendidikan di pesantren Pondok Pesantren Alamin Perinduan. Madura ya Kak? Madura, wah keren. Jauh banget Kak kemari? Jauh, karena niatnya berjihad di Universitas Darun Najah. Jauh nih. Untuk mencari ilmu mah gak ada jaraknya mah. Insya Allah permudah. Iya. Nah Kak, Kakak kan seorang influencer ya. Apa sih kiat-kiat yang bisa kita gapai agar seorang mahasiswa bisa menjadi seorang influencer juga Kak? Jelasin dong Kak trik-triknya. Ketika kita berbicara tentang influencer, mungkin itu sudah tidak asing dengan influencer. Karena influencer itu udah di mana-mana pasti kita sering dengar. Entah itu influencer sebagai endorsement, kita di bidang Instagram, YouTuber dan lain-lain. Iya. Akan tapi ketika kita berbicara influencer, kita harus tahu apa sih tahap-tahap, trik-trik yang bisa menjadikan diri kita itu bisa unggul, membranding diri kita. Iya. Apalagi kita nih mahasiswa yang kegiatannya mungkin cukup padat sekali. Padat Kak, banget malahan dengan tugas dan lain sebagainya. Baik. Ketika kita berbicara influencer nih, kita bahas dari awal apa sih influencer. Ketika kita ketahui influencer ini nih bagaimana diri kita itu membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita paparkan. Iya. Maka di sini nih saya bakal sampaikan. Jadi ada 3 jenis nih Kak. 3 jenis yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi yang pertama tuh ada namanya micro-influencer. Micro-influencer itu merupakan tahap awal dari influencer. Yang dimana ketika kita tahu nih Instagram, YouTube pasti ini ada subscribersnya, ada followersnya. Iya. Jadi kalau micro-influencer ini Kak, jadi itu sekitar 1000 kurang lebihnya itu disebut micro-influencer. Jadi cangkupannya itu tidak terlalu banyak. Jadi mungkin hanya sebatas teman kampus saja, jadi gitu. Ketika kita naik ke tahap kedua ada namanya itu makro influencer. Makro influencer ini jelas cangkupannya lebih luas dan juga misal di sosmednya itu bisa sampai 100.000 bahkan lebih followers. Jadi cangkupannya cukup luas nih, bisa sampai kabupaten, bisa sampai kota. Akan tapi masih belum bisa disebut selebriti ataupun kata kasar seorang artis. Ada tahapan yang lebih tinggi nih Kak dari apa tuh? Influencer itu disebut dengan premium influencer. Premium, berarti ini tahapan lebih tinggi ya benar, jadi ini tahapan yang paling tinggi yang dimana ketika kita lihat dari segi sosmednya itu followersnya itu atau pengikutnya itu bisa sampai 100, 1 juta, 10 juta bahkan lebih. Dan Indonesia itu sudah cukup banyak. Biasanya di premium ini itu orang-orang bisa tayangnya sudah di iklan TV, di iklan-iklan yang udah ditayangkan di pinggir jalan itu biasanya udah premium. Influencer gitu. Berarti Kakak tadi kan tentang profil Kakak nih ya, kan itu seorang mahasiswa saintek dan influencer. Nah, berarti ada kaitannya dong, saling terhubung dong antara prodi dan kegiatan sehari-hari Kakak menjadi seorang influencer.
ketika kita membahas nih jurusan saya dan kegiatan influencer mungkin nggak jauh beda. Akan tetapi Kak, saya tetap fokus di masing-masing karena mungkin influencer itu kan lebih ke kayak marketing. Kita membranding diri, bagaimana kita memengaruhi seseorang agar orang tersebut bisa mengikuti brand kita. Jadi gitu Kak. Kalau ditanya bagaimana sih mahasiswa nih biar bisa nge-branding diri kita, kan? Itu gimana dong? Jadi kita sebagai mahasiswa nih, kalau masalah kegiatan kita udah tahu nih padat banget kan ya? Padat banget lah. Kita mau ngopi aja sulit kan? Sulit, mau nongkrong apalagi, aduh susah banget dah, banyak tugas. Benar, tapi gini Kak, jangan jadikan alasan kita sebagai mahasiswa untuk tidak bisa berkembang ataupun membranding diri. Karena setiap orang itu pasti punya sisi yang dimana itu bakal menjadikan branding diri kita. Yang penting apa? Ada niat, ada jalan dan istiqomah ketika sudah kita menjalani hal tersebut. Misalkan nih, ketika sebagai kita menjadi kita mahasiswa, itu kan banyak nih kita selesai kuliah kosong. Misalkan ada waktu-waktu hari tertentu, kita untuk menjadi influencer, apa sih langkah awal yang harus kita lakukan? Yakni adalah membranding diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi karakter diri kita nih? Entah saya, Kak Teguh, atau teman-teman yang lain. Nih. Apa sih yang bisa kita misalkan garap dalam diri kita? Apa yang bakal kita terus teladan pelajari gitu. Jadi gitu Kak. Misalkan ada acara kayak seminar, ada pertemuan talk show di luar, di acara itu kita hadir. Dengan kita hadir saja, kita bakal menambah relasi. Betul tidak? Ya betul sekali. Apalagi kita mudah berkomunikasi dengan orang. Lah di situ itu salah satu cara kita membranding diri kita. Gak apa-apa kita hadir dulu. Kita mungkin gak ngisi tapi kita hadir di forum tersebut. Maka kita itu termasuk sudah berusaha untuk membranding diri kita. Kita kenal, kita belajar apa ilmu-ilmunya. Maka di situ kita akan mengangkat branding diri kita sebagai influencer. Gitu Kak. Oke. Nah Kak, kan Kakak udah menjadi influencer yang ya keseharian sibuk dong dengan kuliah dan kerjaan baik itu tiap minggu ataupun tiap bulanan. Nah, bagaimana sih mengatur waktu kuliah dengan waktu menjadi seorang influencer di dunia kerja itu Kak? Kan sulit banget tuh. Cakep banget tuh pertanyaannya tuh. Jadi gini, teman-teman kan banyak nanya nih, gimana sih ya, saya tuh pengen fokus di influencer, saya pengen fokus di sosmed, tapi kegiatan di kampus itu sangat padat. Gini Kak, kita itu harus pintar-pintar yang namanya membagi waktu. Karena itu sangat penting. Ketika kita sudah bisa membagi waktu nih, waktunya kuliah, kita fokus kuliah, kita fokus belajar karena itu kewajiban kita. Misalkan saya, apapun saya produk-produk yang menawarkan saya untuk misalkan endorse apapun itu, saya akan tetap mendahulukan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Karena itulah tugas utama kita sebagai mahasiswa. Akan tetapi nih, kita itu juga bisa kan waktu libur, waktu libur kosong, weekend, kita harus bergerak nih. Kita cari kayak tadi yang tadi saya sampaikan, misalkan kita hadir di seminar, kita hadir di talk show dan yang lain, apapun acara-acara besar kita hadir, di situ kita bakal mendapatkan ilmu baru, relasi baru, dan itu akan mengangkat branding kita. Kita kenalkan nih diri kita sebagai apa, kita ahli di bidang apa, misalkan kita ahli di bidang dakwah, kita ahli di bidang desain, kita ahli di bidang talk show dan lain-lain. Kita kenalkan diri kita, karena di situ kita bakal mengembangkan dan branding diri kita. Nah berarti branding diri itu terdapat dari kita mempunyai relasi dan gimana ya ngomongnya, dan mempunyai karakteristik diri. Kita harus mengasah nih apa yang ada dalam diri kita terus asah. Apapun itu, karena setiap orang pasti punya branding yang berbeda-beda. Itu tidak mungkin sama setiap orang. Gitu Kak. Ada yang sama tapi ya beda-beda tipis lah. Gitu. Nah Kak, ini kan Kakak menjadi influencer nih. Apa aja sih yang Kakak dapat dari seorang influencer? Kan pengalamannya banyak dong. Boleh dong kita kupas sedikit-sedikit. Seperti followers Kakak udah berapa, tahap di mana? Boleh dong Kak. Jadi gini, ketika berbicara tentang influencer, itu benar-benar ada tahapan dan proses yang saya lewati. Dari awal mula saya ingin membranding diri, saya mencari relasi, saya hadir. Bahkan dulu itu saya sempat bukan malah di endorse, tapi saya menawarkan produk agar saya bisa di endorse. Jadi saya nggak dapat penghasilan dari situ, tapi dari situ saya belajar nih apa ilmu-ilmunya, bagaimana cara membranding, bagaimana cara endorse barang dan yang lain-lain. Pertama kali media yang saya pakai itu adalah dulu ada yang namanya Facebook. Mungkin itu sudah teman-teman sudah tahu semua nih. Zaman tahun berapa lah itu? Udah lama. Facebook, dulu ada aktif di YouTube,
terus bagi lagi ke TikTok, Twitter, dan akhirnya saya terfokuskan di Instagram. Berarti Kakak fokus di Instagram total ya, nih. Benar. Karena influencer itu semuanya pasti mempunyai media untuk membranding diri, entah di sosial media Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Iya. Dari semua sosial media itu kita harus punya patokan nih Kak. Apa yang menjadikan branding kita, apa yang harus kita unggulkan. Misalkan saya itu lebih fokus di Instagram. Kalau bahasanya ini, kalau sekarang mungkin kalau kita di Instagram namanya itu, kalau influencer Selebgram. Baju bedanya gitu. Jadi proses itu emang benar-benar saya lewati Kak. Bagaimana saya cara membranding diri, saya mencari relasi, saya mencari teman, mencari kolaborasi. Karena kita sebagai influencer itu yang paling penting adalah bagaimana kita banyak relasi dan kolaborasi dengan orang lain. Seperti ketika kita ingin kolaborasi ini Kak, saya punya brand, saya punya followers banyak, saya bisa meng-up media barang. Kakak punya brand gamis, kakak punya brand parfum, jadi kita berkolaborasi. Jadi gitu Kak, itu bakal mengangkat branding diri kita. Jadi gitu Kak. Nah, Kakak ini udah sering endorse sana sini dan lain sebagainya. Kan udah banyak dong yang Kakak dapat, baik dari pengalaman ataupun penghasilan. Nah, sebelum itu Kak, bagaimana kita kan, kalau saya nih ataupun teman-teman yang lain followers masih sedikit dong. Nah, pasti dengan cara membranding diri nanti tahap per tahap pasti followersnya akan naik ya kan. Nah, kemudian tuh kan ada tips dan triknya tuh. Nah, tips dan trik, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang influencer itu apa-apa aja sih Kak? Baik, ketika kita ditanya nih kan ya, banyak orang nanya, gimana sih kalau followersnya dikit? Itu kan sulit nih buat branding diri kita, buat kita dapat endorse. Itu kan sulit ya. Tapi itu semua orang pasti berawal dari nol. Semua orang pasti berproses. Nah, ketika kita tahu mungkin di YouTube, di TikTok ataupun Instagram kita follow sama sedikit, maka kita harus mencari jaringan. Mencari sesuatu yang bisa membuat membranding dan mengangkat apapun media yang kita miliki gitu. Makanya kita kembali ke awal, kita harus banyak kolaborasi. Kita punya teman influencer, kita kolaborasi nih, kita sharing, kita tukar-tukaran konten. Jadi itu secara tidak langsung dia akan mentransfer ilmu ya. Ilmu dan juga pengalaman, teman-temannya juga bakal banyak relasi. Jadi gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang harus dihindari nih ketika kita menjadi influencer itu sangat banyak Kak. Apa saja tuh? Boleh dong salah satu atau beberapa ini dong, biar kita, mana tahu saya nih jadi influencer seperti Kakak kan ya. Amin. Dong, semua mahasiswa, semua orang ketika ada niatan pasti akan tercapai insyaallah. Amin. Baik, saya akan membahas nih, ketika kita menjadi influencer, kira-kira apa saja sih tantangan-tantangan yang harus dihindari ketika kita menjadi influencer. Jadi, influencer itu tidak sembarangan dengan kata influencer. Mungkin mudah nih kita mempengaruhi seseorang untuk mengikuti brand kita. Kita pakai baju koko, wah yang lain pengen juga. Tapi semua itu ada tata caranya Kak. Ya, gimana dong? Kita itu harus punya konsep terlebih dahulu. Kita harus punya maksud apa yang akan kita branding. Tujuan kita branding itu untuk apa, marketnya kemana, tujuannya kemana, agar ketika kita sudah branding di sosial media sasarannya itu tepat. Kan? Jadi gak sia-sia nih kita misalkan ngeluarin uang banyak-banyak buat nge-branding, buat gamis, buat baju, buat parfum. Tapi kalau kita gak bisa punya target pasar, nggak bisa. Kita gak punya tujuan nih mau kemana nih, itu bakal sulit untuk membranding. Malah itu bahkan kalau kita buat konten-konten yang kita nih pengen naik nih konten nih, pengen branding, tapi itu kadang kita sampai menyalahi aturan. Itu bisa di-banned akun kita, bisa sampai diblokir. Itu sering kan? Sering. Iya Kak, jadi gitu. Maka sebelum kita mengangkat suatu branding, mengangkat iklan, mengangkat apa brand yang bakal kita angkat, itu kita benar-benar harus fokus, tahu maksud, tujuan, sebab dan akibat. Jadi gitu Kak. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita break sebentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ataupun kegiatan saya di Outdoor Podcast. Anda senang, saya senang. Minum dulu.